Ini video, Cuk. Video. Halo semuanya. Konten hari ini saya bersama dengan sang adik. Set rambutnya ya. Kita mau menuju ke Abschluss Fire-nya Ciko. Kelulusan Ausbildung. Kita lihat bareng ya. Keren banget lo, Cik. Mantap. Kayak orang kedutaan aja. Iya, biar tahu aja. Selalu kayak gini. Wow. Seneng aja, Cik. Kelihatan deh. Wow. Kelihatan dong nilainya. Seneng aja, Cik. Senang lah, nilai bagus. Let's see dong. Yang baru lulus Ausbildung. Akhirnya hari ini gue akan bikin konten lagi bersama Ciko Gucci, yaitu membahas tentang Ausbildung. Jadi waktu itu kita berapa tahun yang lalu lah? Tahun yang lalu kita bikin konten tentang Ausbildung. Jadi yang belum nonton boleh tonton dulu. Itu kita ngebahas Ciko itu baru pindah dari kuliah di Hochschule, dia pindah ke Ausbildung. Dan sekarang 2,5 tahun yang kemudian dia sudah lulus. Woo! Jadi nanti kita mau bahas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang di video kemarin itu. Banyak banget yang nanya tentang Ausbildung. Dan Ciko Jini juga pengen pastinya nge-share gimana 2,5 tahun akhirnya lulus. Let's go! Jadi gue udah kumpulin nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang menurut gue tuh pertanyaan bagus banget. Banyak banget yang nanya gimana sih cara atau proses untuk ngelamar Ausbildung yang waktu itu lo lakukan. Cara nyari Ausbildung itu sama aja kayak cara nyari kerja. Jadi lu cari lowongan kerja di website-website yang ada lowongan kerja. Contohnya kayak LinkedIn atau Stepstone atau Zinc. Kan kalau Ausbildung kan seperti yang di video itu kan udah jelasin Ausbildung itu kan kerja dan sekolah ya. Yep. Lo tuh nyarinya itu kerjanya dulu apa nyari sekolahannya dulu pas daftar? Ada dua tipe Ausbildung, ada yang namanya Schulische Ausbildung, itu cuma sekolah, itu nggak ada gaji. Kalau yang gue lakukan itu namanya Duales Ausbildung, atau Duale Ausbildung ya. Itu yang kerja dan sekolah. Ya proses kayak tadi, cari kerja dulu, cari lowongan kerja, nanti lu wawancara, kalau diterima, si perusahaannya bakal daftarin sekolah-sekolahnya. Jadi itu cuma butuh cari perusahaannya doang. Kerja perusahaan yang mau terima lo Ausbildung gitu ya. Ada yang nanya Ausbildung itu biasanya dibuka tuh pendaftarannya tuh bulan-bulan kapan sih? Biasanya kan mulai setelah libur musim panas sekitar Agustus, September. Oke. Cuman itu doang dalam setahun? Mayoritas iya. Di bulan-bulan itu. Kalau misalnya kamu mau daftar dari November juga nggak apa-apa. November buat tahun depannya maksudnya. Terutama buat kalau yang kayak aku, yang IT, itu rebutan kan banyak banget yang mau. Jadi makin cepat makin baik. Kayak contohnya kemarin di perusahaanku udah pada daftar dan udah pada wawancara buat di bulan Desember dan Januari buat tahun depan ya? Tahun depannya ya. Wow, jadi emang sebisa mungkin cepat mungkin lah ya udah mulai daftar ya. Kalau mau daftar Ausbildung itu sebelumnya ada tes atau lo harus belajar sesuatu atau gimana? Tergantung perusahaannya. Tergantung jurusannya juga ya mungkin ya? Tergantung jurusannya juga. Kalau di IT, mereka biasanya pas wawancara bakal tanya-tanya hal teknis kan, atau tanya pengalaman kayak pernah ngapain aja, pernah punya pengalaman bikin proyek sendiri atau apa. Mungkin juga ada namanya Probearbeit, satu hari mungkin 2-3 jam kamu ke kantor mereka, terus kamu kenalan sama orang-orangnya, kamu dikasih tes kecil gitu. Mereka mau lihat seberapa bagus kamu bisa paham masalahnya dan gimana cara kamu mikir buat nemuin solusinya. Kayak trial gitu ya? Trial ya. Kalau daftarnya kan itu dari Jerman ya, tapi teman-teman tuh banyak yang pengen banget daftar Ausbildung dan mereka tuh dari Indonesia. Lo ada info nggak buat mereka kayak
gimana sih proses? Apakah mungkin daftar dari Indonesia atau apa harus ke Jerman dulu? Menurut lo gimana? Tergantung jurusannya. Kalau yang kayak banyak dicari kayak contohnya di kuliner atau di hotel, banyak agen di Indonesia. Cuman ya Mahal. bukan mahal, kamu nggak bayar di awal tapi gajinya bakal dipotong. Oh, ya harus bayar agennya gitu ya? Dan itu sakit kan? Iya, jadi kalau bisa daftar mandiri, Hmm. kalau bisa, tapi bisa ya harusnya ya daftar dari Indo ya? Kalau yang jurusan yang gak rebutan pasti bisa di Indo. Kalau Oke. yang kayak IT rebutan mungkin susah. Aku bakal lebih saranin kalau kalian ke Jerman dulu untuk contohnya ambil au pair atau FSJ, Oke, kayak kerja sosial. kerja sosial, Visanya juga beda lagi ya, visa jadi sosial, lebih visa kerja gampang sosial nggak sih kalau visa au pair sama les bahasa ya? atau les bahasa. Les Ya. bahasa dulu, baru entar pas di sini kalian baru daftar Ausbildung dari Jerman gitu. Karena perusahaan-perusahaan itu mereka juga pengen wawancara kan, pengen ketemu langsung. Jauh lebih gampang kalau misalnya kamu udah di Jerman. Mungkin kalian harus cari info-infonya tuh, ada tuh yang info-info di internet kayak ausbildung.de, nanti linknya gue kasih di bawah ya. Itu mereka lumayan menjelaskan bagaimana caranya kalau daftarnya itu dari luar negeri ya, bukan dari Jerman. Iya. Bahasa banyak yang nanya nih, kayak harus B1 atau B2 kak bahasanya kalau ikut Ausbildung minimal. Yang pasti untuk Ausbildung kalian wajib bisa bahasa Jerman karena itu syarat di tesnya. Jadi nanti Dites. di tes pas di akhir. Oh pas Untuk dapat ujian, sertifikat. pas ujian. Pas ujian Ah. student sertifikat. Kalau di aku nih, aku ada tes tertulis kan. Itu dalam bahasa Jerman semua ya, kalian harus nulis ya jawabnya dalam bahasa Jerman. Kemudian di aku juga ada bikin ujian praktek. Aku harus nulis dokumentasi tentang program yang aku buat. Itu juga dalam bahasa Jerman. Dan di akhir aku ada presentasi. Itu dalam bahasa Jerman. Untuk syarat masuk tergantung perusahaannya. Beda-beda jurusan, beda perusahaan. Mungkin ada juga perusahaan yang gak butuh kalian lihat sertifikat. Yang penting kalian bisa buktiin kalau kalian bisa ngobrol atau kalian mau belajar bahasa Jerman. Kayak contohnya aku ada satu teman, dia orang Ukraina, ngungsi dari perang kan, dan dia nggak bisa bahasa Jerman awalnya. Wow, oke. Terus terima? Diterima, Oh, wow. tapi dia belajar bahasa Jerman juga. Cuman di kantor dia bilang di awal-awal pakai bahasa Inggris dulu. Oke. Jadi nggak menutup kemungkinan lah ya. Cuman tadi gue baca-baca guys di website untuk apply visa dari Indonesia itu atau dari luar negeri untuk Ausbildung di Jerman minimal B1. Nggak B1 Iya. buat visanya ya. Pas visanya. Jadi mungkin kalau perusahaannya bilang kalian nggak butuh, ya kayak tadi kan contohnya orang Ukraina karena pengungsi dia nggak butuh ada sertifikat bahasa. Cuman untuk visanya, kalau pengungsi kan ya asal datang gitu kan, nggak ya kalau itu kan Mereka dapat visa pengungsi. dapat visa pengungsi. Kalau cuman kalau dari Indonesia, tadi gue baca di website kedutaannya untuk apply visa di Jerman untuk Ausbildung itu harus minimal B1 gitu. Jadi kalau bisa kalian lulusin dulu sertifikat B1 baru ya daftar Ausbildung. Tapi nggak menutup kemungkinan ada perusahaan yang mungkin minta B2 karena mungkin lebih susah gitu ya bahasanya di mereka ya. Jadi ya kalian harus lihat-lihat dulu lah mau daftar di mana, mereka mintanya apa. Oke, tadi kan masalah bahasa ya. Kalau misalnya persyaratan, misalnya ada yang nanya nih, Kak, ada nggak sih batas umur untuk daftar Ausbildung? Atau misalnya ada nggak sih kuota di Jerman, oke untuk negara ini cuma boleh 10 orang, itu kan berarti dikit dong. Maksudnya kita jadi kayak, pengen daftar kayak takut nggak keterima gitu. Ada nggak sih sebenarnya Kalau dari sisi secara kedutaan, secara dari negara Jermannya gue nggak tahu, tapi kalau dari perusahaan-perusahaan mereka tuh banyak yang malah lagi pengen ngembangin diversity mereka kan. Jadi contohnya kalau di programmer nggak cuma cowok doang, tapi juga ada perempuannya. Contoh juga bukan cuma orang Jerman doang, tapi juga negara-negara lain. Supaya internasional beragam Supaya juga ya. internasional, karena kelihatan juga kalau di kantor aku kita lumayan diverse, banyak dari negara-negara lain juga. Dan kelihatan kalau lagi meeting jadi lebih banyak idenya kan, dan perspektifnya banyak. Dan itu Keren bagus, juga. dan mereka mau lebih banyak. Kalau umur? Setahu aku nggak ada batas umur kalau buat daftar. Ya jadi nggak ada batas umur untuk ikutin Ausbildung di Jerman. Mau udah tua pun boleh ikut Ausbildung ya. Boleh ganti-ganti juga. Pas udah tua gitu. Pas udah umur 30-40 ganti Ausbildung lain gitu boleh juga ya. Cuman tadi gue lihat untuk visa, jadi visa tuh ada dua ya. Kita kalau ngomongin visa, ada visa untuk nyari Ausbildung di Jerman jika dikasih waktu untuk ke Jerman dan nyari Ausbildung itu di Jerman, sama visa untuk udah dapat Ausbildungnya dulu nih di Indonesia baru ke Jerman. Jadi ada dua tipe visa. Nah, visa yang tadi yang pertama gue bilang itu untuk cari Ausbildung di Jerman. Jadi kalian belum punya
tempat Ausbildung tapi udah ke Jerman dulu, itu maksimal umur kalian itu 25 tahun gitu. Jadi beda-beda untuk visa ini. Cuman kalau yang tadi visa, jadi kalian udah dapat tempat Ausbildung dari Indonesia, itu umur kalian nggak ada aturannya gitu. Itu bisa kalian baca-baca pastinya di website kedutaan ya, ntar gue kasih linknya juga di bawah. Itu lengkap ya, kalian bisa lihat perbedaan dua visa ini dan apa syarat-syaratnya gitu. Butuh spare konto nggak kalau buat yang visa cari visa? Moin, hier ist Gucci. A few moments later. Gleichfalls, ciao. Udah. Orang kerja apa tuh? Ini perusahaan lain tapi. Asik. Lanjut. Ya. Kok sedih gitu sih? Enggak lagi. Mikir ya? Mikir. Tadi dari mana, Cok? Lanjut. Spare konto buat kalau misalnya mau visa yang nyari kerja di Jerman. Oh tadi tuh iya gue baca juga tuh. Jadi kan visa yang dikasih ke kalian untuk kalian ke Jerman dulu walaupun belum punya daftar Ausbildung sama sekali. Jadi selama kalian di Jerman, kalian baru daftar Ausbildung itu kan, itu harus pakai spare konto. Kayak spare konto tuh kayak rekening koran gitu ya. Jadi kayak harus ngebuktiin kalian tuh punya pemasukan uang setiap bulannya. Gue kayak punya uang cukup buat bertahan hidup di Jerman. Iya sama aja kan, maksudnya kayak harus nunjukin itu. Ini gue baca juga, ini jadi data ini tuh ada di tentang kedutaan ya, tentang visa itu. Mana tadi? Nyari lagi, Cok. Gimana? Iya, syaratnya contohnya nih ya, kalau kalian mau ke Jerman dulu ya, baru nyarinya di sini, kalian tadi bilang tuh harus maksimal umur kalian 25 tahun. Terus, ya kalian udah lulus sekolah kan, jadi punya SMA. Ya lulus SMA. Terus B2 gitu. Jadi lebih tinggi ya. Kenapa ya? Mungkin karena supaya lebih gampang, kayak mereka ngasih kalian visa untuk tinggal di Jerman untuk nyari Ausbildung lebih gampang kali ya kalau misalnya B2 ya daripada B1. Ini semua bisa kalian baca sendiri ya. Jadi biar nggak salah-salah di link nanti aku kasih di bawah ini. Jadi linknya dari kedutaan. Terus ada yang nanya juga, Kak kalau misalnya Ausbildung itu butuh stutkol nggak sih? Maksudnya kalau studium kan untuk kuliah butuh stutkol pasti ya untuk orang-orang luar negeri untuk ke Jerman. Kalau Ausbildung untuk orang luar negeri itu butuh stutkol juga nggak sih? Sebenarnya tidak. Oke. Banyak gue kenal orang yang lulus SMA langsung mulai Ausbildung di sini. Dulu gue lulus stutkol dan menurut gue itu pengalaman yang bagus buat stutkol di Jerman karena lo jadi punya banyak teman internasional. Dan situ belajar bahasa Jerman kan? Iya. Itu bagus. Belajar bahasa Jermannya terus di bidang kejurusan gitu ya? Jurusan dulu gue Wirtschaft. Ekonomi gitu. Jadi nggak harus stutkol, tapi kalau mau stutkol juga nggak apa-apa gitu kan. Dan kalau misalnya kalian mau ke Jerman dulu, les bahasa dulu, jadi visanya visa les bahasa, baru nanti cari Ausbildung juga bisa ya. Jadi kemungkinannya tadi visa itu kan ada lagi itu visa les ada bahasa. banyak jalan menuju Jerman. Ada banyak jalan lah pokoknya kalau mau ke Jerman untuk studi ya, mau les bahasa dulu, mau stutkol dulu, mau nyari visa untuk nyari Ausbildung di sini atau udah dapat duluan, jadi beda-beda visanya ya. Kalau untuk Ausbildung nih harus ada basic nggak sih? Misalnya lo harus membuktikan kalau udah pernah punya pengalaman di situ atau dari nol banget lo bakal diajarin di Ausbildung? Sekali lagi tergantung jurusannya. Jurusannya nggak banyak peminatnya, kamu bisa langsung masuk. Kalau jurusan yang rebutan kayak IT, kan perusahaan-perusahaan ini pengen ngambil anak-anak yang terbaik. Jadi mereka mungkin ada yang mau ngasih tes atau ada yang dalam wawancara nih bakal ditanya passion kalian seperti apa sih di IT, atau kalian udah pernah ngapain aja di IT, proyek sendiri, atau pernah belajar sendiri, atau ngikutin tutorial di YouTube atau apa. Jadi kemungkinan untuk terimanya lebih banyak kalau ya ada basicnya, tapi nggak harus lah ya, beda-beda jurusan, beda-beda perusahaan. Tapi bukan berarti kalian udah harus langsung bisa pas hari pertama kerja. Mereka tahu kalau kalian itu mau Ausbildung untuk belajar. Jadi kalau misalnya kalian banyak nggak tahu, atau kalian mulai dari nol juga sebenarnya bisa aja. Ya karena itu kalian Ausbildung Ya, belajar dari nol kan. Oke. Karena udah kepanjangan nih guys videonya, kita lanjut lagi ya nanti next ke part 2-nya. Q&A di part 2 nanti nggak kalah menariknya nih guys. Kita bakal ngomongin tentang Ausbildung informatik. Terus yang menarik banget itu jurusan apa lagi sih di Ausbildung selain perhotelan dan nurse. Juga tentang lanjut kuliah dari Ausbildung itu sebenarnya bisa nggak sih? Juga tema-tema lainnya. Ditunggu ya part 2-nya. Thanks for watching. Bye-bye.